Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wayan Adirama dengan NPM 2755063. Saya program studi akuntansi perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai mata kuliah saya yaitu uh, perpajakan internasional dengan tema pembahasan tax treaty. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dividen, di mana dividen ini adalah suatu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak jumlah saham yang dimiliki. Dalam tax treaty, pemerintah akan memberikan relaksasi atau pungutan pajak atas dividen lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang dipatok sebesar 20%. Untuk contoh dividen dalam tax treaty ada kasus seperti Persation Aska LED, di mana perusahaan ini berada di Prancis. Dengan menerima pembayaran dividen dan salah satu perusahaan go public di Indonesia, tarif pajaknya adalah sebesar 20%. Dan besarnya tarif pajak perusahaan di Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty dengan tarif 10%. Di negara sumber, maka atas hal tersebut, Perancis tidak memiliki tax treaty, maka atas transaksi tersebut dikenakan tarif di Indonesia sebesar hanya 10%. Pembahasan yang kedua setelah dividen kita akan membahas mengenai interest atau bunga, di mana bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang. Bagi pihak yang menggunakan uang, bunga adalah jumlah kelebihan uang yang dibayarkan kepada pemilik uang. Yang digunakan adalah PPh pasal 26 kebijakan tarif sebesar sama dengan dividen tadi adalah 20% atau final PPh final atas pengalihan bruto yang diperoleh dari bunga. Dalam tax treaty antara Indonesia dengan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian terkait bunga memiliki perbedaan satu sama lain antara negara dengan negara yang lain, di mana tarif besarnya bisa untuk mengurangi tingkat dan tarif biasa, yang tarif biasanya adalah sebesar 20%, dan beberapa mengikuti memiliki tarif seperti sebesar 10%. Selain contoh dividen, di sini juga ada contoh interest atau bunga yang pengertiannya sebelumnya sudah saya sebutkan. Contohnya itu adalah perusahaan ahli yang berada di Perancis menerima pembayaran bunga obligasi dari satu perusahaan Indonesia, tarif pasal menggunakan pasal 26 atau dengan bunga sebesar 20%. Namun karena Indonesia dan Perancis memiliki tax treaty sebesar 10%, di negara sumber, maka atas hal tersebut berarti tidak memiliki tekstur hati, maka atas transaksi tersebut dikarenakan tarif Indonesia sebesar 10%. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai royalties, di mana royalti ini adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta atau sumber alam penyerahan royalti P3B. Umumnya mengikuti model yang dikembangkan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development atau sering disingkat dengan DELO, maupun model yang dikembangkan oleh United Nations atau UN. Dan untuk contoh dari royalti sendiri itu ada seperti pada tanggal 3 Juli 2014 PT ASA membayarkan royalti kepada Taegu Co atas penggunaan merek dagang senilai 250.000 USD. Teaguko berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dan Jujuko. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah 200.000 USD. Taeguk sudah menyerahkan asa kepada Taeguk bertanggal 1 Taeguk sudah menyerahkan pada tanggal 1 Oktober 2013 kepada PT ASA atas royalti yang dibayarkan. PT ASA kepada Teoguk dapat dipajaki di Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat 13. Pasal 12 ayat 13. P3B Indonesia Korea Selatan sebesar 157 karena dalam hal ini syarat administrasi telah terpenuhi, maka perusahaan dapat menerima manfaat atas PBB Indonesia Korea Selatan PBB Indonesia atas Korea Selatan. Maka dari itu untuk perhitungannya adalah seperti ini, sehingga dia memperoleh kalau dirupiahkan dalam IDR Indonesia itu sebesar 209.062.500. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari penyebutan kosakata maupun dari
tampilan PPT yang sekiranya masih banyak kurang dan minusnya ya. Mungkin saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.